Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 AKKL. Pertemuan kemarin kita membahas materi tahapan siklus akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi persamaan dasar akuntansi. Ibu harap kalian dapat menyimak dan memahami video ini dengan baik. Kompetensi dasar pembelajaran dalam video ini yaitu siswa mampu menerapkan persamaan dasar akuntansi dan mampu membuat persamaan dasar akuntansi. Pada materi ini, kita akan membahas pengertian persamaan dasar akuntansi, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi, rumus persamaan dasar akuntansi, serta contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. So, mari kita simak video ini sampai selesai agar kita semua dapat memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan. Maksudnya, pencatatan akuntansi itu harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan siklus akuntansi, karena setiap satu transaksi akan mempengaruhi posisi keuangan atau laporan keuangan. Konsep persamaan dasar akuntansi merupakan cikal bakal proses dalam akuntansi yang menerapkan sistem berpasangan, double entry. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Fungsi persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi serta untuk mengetahui berapa yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi itu ada dua, akun real atau akun permanen dan akun nominal. Harta, utang, dan modal masuk ke dalam akun real, yaitu akun yang saldonya akan berlanjut dari satu periode ke periode berikutnya. Sedangkan pendapatan dan beban masuk ke dalam akun nominal, yaitu akun yang saldonya akan berakhir dalam satu periode dan akhir periode akan bersaldo 0. Sekarang kita bahas akunnya satu persatu ya. Yang pertama ada harta. Harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan nilai ekonomis pada masa yang akan datang. Harta dibagi menjadi tiga. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar yaitu harta yang paling mudah dicairkan atau masa penggunaannya itu di bawah 1 tahun. Yang termasuk harta lancar ada kas, uang tunai yang ada di perusahaan maupun di bank, surat berharga, saham atau obligasi yang sifatnya jangka pendek, piutang, yaitu hak yang masih harus kita terima, kemudian perlengkapan, yaitu bahan habis pakai, ada biaya dibayar di muka, yaitu biaya yang sudah kita bayar dahulu, tetapi belum kita nikmati seluruhnya. Misalnya kita menyewa gedung selama 1 tahun. Nah, sampai bulan Agustus baru 8 bulan. Jadi masih 4 bulan lagi yang belum kita nikmati, tapi sudah kita bayar. Persediaan yaitu sisa barang yang ada di gudang, namun belum laku terjual. Berikutnya ada harta tetap berwujud, contohnya ada tanah, gedung, peralatan, mesin, dan kendaraan. Selanjutnya, harta tetap tidak berwujud, contohnya ada goodwill atau nama baik yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, hak paten, hak yang diterima oleh seseorang atau badan karena mampu menciptakan produk tertentu. Hak cipta atas karya intelektual, contohnya lagu. Kemudian ada franchise, itu hak untuk membeli nama. Akun yang kedua,
Utang merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak ketiga atau kreditur. Utang dibagi menjadi dua. Yang pertama, utang lancar, yaitu utang yang harus segera dilunasi karena masa jatuh temponya di bawah 1 tahun. Contohnya utang dagang, utang wesel, utang beban, dan utang pendapatan. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu utang yang masa pelunasannya di atas 1 tahun. Contohnya, kredit investasi, utang hipotek, utang yang dijamin dengan surat berharga, dan utang obligasi. Modal adalah sisa kepentingan dalam aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Modal terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Kemudian, pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan sebagai akibat dari aktivitas penyerahan atau penjualan atau pembuatan barang, jasa, atau aktivitas lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus. Pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, dan pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok. Beban adalah harga perolehan barang, jasa, dan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan. Beban terbagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan beban non-operasional. Selanjutnya kita bahas mekanisme debit kredit. Akun aktiva atau harta bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Akun liabilitas atau utang bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya di kredit. Akun ekuitas atau modal bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya itu kredit. Akun pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya kredit. Akun beban bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya debit. Untuk lebih simpelnya, yang bertambah di debit itu dua, aktiva dan beban. Kemudian yang bertambah di kredit ada utang, modal, dan pendapatan. Sekarang kita lihat rumus dari persamaan dasar akuntansi. Yang pertama yaitu bentuk persamaan aktiva sama dengan modal. Dalam persamaan ini hanya terdapat dua elemen, yaitu aktiva dan modal. Aktiva adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan modal adalah sumber kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan demikian, persamaan aktiva sama dengan modal mempunyai arti bahwa kekayaan yang dimiliki perusahaan semuanya bersumber dari pemilik perusahaan. Yang kedua yaitu bentuk persamaan aktiva sama dengan utang ditambah modal. Dalam persamaan ini terdapat tiga elemen persamaan, yaitu aktiva, utang, dan modal. Persamaan ini bermakna bahwa kekayaan yang dimiliki perusahaan berasal dari dua sumber, yaitu sumber yang pertama adalah dari pihak lain atau kreditur, dalam hal ini berbentuk utang, sedangkan sumber yang kedua adalah pemilik perusahaan, dalam hal ini berbentuk modal. Persamaan dasar akuntansi yang telah menyajikan tiga elemen ini merupakan persamaan yang sempurna.
Artinya, di dalam persamaan ini telah memuat seluruh kekayaan perusahaan dan seluruh sumber kekayaan perusahaan, yaitu bersumber dari utang dan modal. Persamaan aktiva sama dengan hutang ditambah modal dapat dikembangkan lagi menjadi bentuk aktiva sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Dalam pengembangan ini terlihat dua elemen tambahan, yaitu pendapatan dan beban. Elemen pendapatan dan beban menunjukkan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Dengan kata lain, sumber kekayaan perusahaan bertambah, yaitu laba atau keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu. Namun, apabila terjadi kerugian, maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu kerugian akan mengurangi kekayaan perusahaan. Selain pengembangan di atas, masih ada pengembangan lain, yaitu apabila terjadi privilege dalam periode tertentu, sehingga persamaan dasar akuntansi menjadi aktiva sama dengan utang, ditambah modal dikurangi privilege, ditambah pendapatan dikurangi beban. Persamaan dasar akuntansi ini akan mempengaruhi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Pengaruh tersebut minimal terjadi pada dua akun. Macam-macam pengaruh, misalnya dalam transaksi penerimaan pendapatan, akan mempengaruhi akun kas, menambah kas, dan akun modal, menambah modal. Dalam transaksi pembayaran gaji, akan mempengaruhi akun kas, mengurangi kas, dan modal, mengurangi modal. Yang selanjutnya ada analisis pengaruh transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Pengaruh transaksi tersebut dapat menambah atau mengurangi komponen keuangan perusahaan, yaitu harta, utang, dan modal. Perubahan komponen posisi keuangan pada persamaan dasar akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Setiap transaksi dapat mempengaruhi harta yang terjadi akibat perubahan harta yang diikuti dengan perubahan harta yang lain dalam jumlah yang sama. Setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan utang dalam jumlah yang sama. Setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan modal dalam jumlah yang sama. Setiap transaksi dapat mempengaruhi harta dan perubahan utang dan modal dalam jumlah yang sama. Untuk lebih jelasnya, transaksi penanaman uang pemilik perusahaan akan membuat aset bertambah dan ekuitas bertambah. Pembelian tunai membuat aset bertambah dan mengurangi aset yang lain. Kemudian pembelian kredit menambah aset dan menambah liabilitas. Penerimaan penghasilan menambah aset dan menambah ekuitas. Kemudian pembayaran hutang mengurangi aset dan mengurangi liabilitas. Selanjutnya, penerimaan tagihan, aset bertambah dan aset lain berkurang. Pembayaran beban mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Yang terakhir ada pengambilan uang untuk keperluan pribadi atau privilege, itu mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Sekian pertemuan hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.